Ilham Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah taala. Pada sore ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Kedua-duanya merupakan isim fa'il. Qabid dari qabadha, basit dari basato. Qabadha yaqbidu qabdon, basato yabsutu basit, baston. Qabid artinya yang maha menggenggam, yang maha menggenggam, yang maha menyempitkan. Sementara al-basit itu yang maha meluaskan, yang maha melapangkan. Dua nama ini tidak datang di dalam Al-Quran, ya, hanya saja di dalam Al-Quran datang dalam bentuk format fiil. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah dialah yang menyempitkan, ya. Dia menyempitkan dan meluaskan rezeki, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Adapun dalam hadis, ya, baru disebutkan bentuk isim, ya, bentuk isim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika terjadi kenaikan harga di Madinah, manusia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ghala sya'ru fasa'ir lana. Kata mereka, wahai Rasulullah, harga-harga itu telah naik, harga-harga naik, fasa'ir lana, maka tentukanlah harga untuk kami. Faqala Rasulullah SAW bersabda, inallah wal musa'ir, Allah lah dia yang mengatur harga. Jadi harga yang ada itu siapa yang mengatur? Allah Ta'ala. Ya, kalau orang-orang ateisme yang menentukan harga itu supply and demand, supply dan permintaan. Padahal sesungguhnya yang mengatur siapa? Allah. Ialah al-musa'ir. Adapun al-musa'ir, para ulama itu mereka berpendapat kalau musa'ir itu bukan termasuk asma, tapi maksudnya mimbabil akhbar, bukan asma, bukan nama, tapi khobar, menghabarkan tentang Allah Ta'ala. Inallahu wal musa'ir al-qabid al-basit ar-razik wa inni la arju
an alqallaha laisa ahadun minkum yatlubuni bi madlamatin fid damin wala malin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dialah yang mengatur harga, dialah yang menyempitkan dan yang meluaskan rizki. Dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah dengan tanpa ada seorang pun dari kalian yang menuntutku atas kedoliman, baik di dalam perkara darah maupun harta. Hadis disebutkan Al-Qabid Al-Basit. Allah adalah Al-Qabid Al-Basit. Ini bentuknya isim, bentuknya isim. Kalau tadi di dalam Al-Quran bentuknya fi'il. Ya, sementara menentukan itu asma harus ada ceksuna mah kudu aya rengkolna, kudu aya letterleh. Nah, ini yang menunjukkan itu di antara nama Allah adalah hadis ini. Al-Qabid Al-Basit. Kalau hanya sekedar fi'il nggak bisa tentukan sebagai nama, nggak bisa. Nah, tapi di sini ada hadis yang menunjukkan bahwa Al-Qabid Al-Basit adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna pada hak Allah taala? Ya. Berkata di sini, ya, Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julai taala, dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di taala, ya. Nanti kita akan bacakan Syekh As-Sa'di, ya, pendapat Syekh As-Sa'di. Hadzal ismanil karimani minal asma'il mutaqabilat allati la yanbaghi an yufrada ahaduhuma an qarinihi wala an yusna 'ala Allah biwahidin minhuma illa maqrunan bimuqabilihi li'anna al-kamal al-mutlaq innama yahsulu bimajmu'il wasfaini. Dua nama yang mulia ini termasuk nama-nama Allah yang mutaqabilat, nama-nama yang berpasangan. Ada beberapa nama yang berpasangan, seperti Al-Muqaddim wal Muakhir, yang mendahulukan yang mengakhirkan, Al-Dhahir wal Batin, Al-Awwal wal Akhir. Nah, ini nama-nama yang berpasangan, yang tidak semestinya, yang tidak selayaknya untuk dipisahkan salah satunya dari pasangannya. Dan Allah Ta'ala tidaklah dipuji dengan salah satu dari keduanya kecuali digandengkan dengan pasangannya, karena kesempurnaan yang mutlak itu hanyalah diraih dengan mengumpulkan kedua sifat ini. Al-Qabid Al-Basit, yang maha menyempitkan lagi maha meluaskan. Kalau misalkan Al-Qabid saja yang maha menyempitkan, ini akan muncul kesan negatif, ya. Akan muncul kesan negatif. Tapi kalau digabungkan Al-Qabid Al-Basit, yang maha menyempitkan lagi maha meluaskan, seolah kita mengatakan urusan saya itu di tangannya, urusanku itu di tangannya. Hanya dia yang mampu untuk menyempitkan dan hanya dia pula yang mampu untuk meluaskan. Maka ini tidak boleh dipisah. Maka Allah Ta'ala tidak dipuji dengan salah satunya tanpa digandengkan dengan pasangannya, ya, seperti tadi apa, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhahir, Al-Batin, kemudian Al-Muakhir, Al-Muqaddim wal Muakhir, yaitu nama-nama yang minal mutaqabilat, ya, yang berpasangan. Adapun maknanya, huwal qabid li arzaqi wal arwahi wan nufus wal basit lil arzaqi wa rahmah wal qulub. Al-Qabid, dialah yang maha menggenggam, yang maha menyempitkan rezeki. Hanya Allah yang mampu untuk, ya, menyempitkan rezeki kita. Nggak ada yang bisa menyempitkan rezeki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan.
Dan dia pun qabid al-arwah, dia yang mencabut ruh, semua ruh itu di tangannya. Wa nufus, dan dia juga yang menyempitkan jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang Allah sempitkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapang dada dia, mudah menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah hendak menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit lagi, berat, seolah-olah dia itu sedang naik ke langit, berat untuk menerima Islam. Ya, banyak perkara yang bertentangan dengan hawa nafsunya, berat. Makanya dia bisa menyempitkan jiwa. Adapun al-basit, ya, yang maha melapangkan rizki, melapangkan rahmat, dan melapangkan hati, sehingga hamba tadi, ya, orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah berikan kepadanya kelapangan hati, lapang dada untuk menerima syariat Islam ini, meskipun terkadang bertentangan dengan hawa nafsu. Bahkan dia jadikan hawa nafsunya itu tabaan, ya, li syariatillah, jadikan hawa nafsu itu mengikuti syariatnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Asadi rahimahullah ta'ala, tentang dua nama yang mulia ini, kata beliau, hadhil asma'ul karimah minal asma'il mutaqabilat, ini merupakan nama-nama yang mulia di antara nama-nama yang berpasang-pasangan. Allati layan bagi an yusna 'ala Allah biha illa kullu wahidin minal akhar, yang tidak sepantasnya Allah Ta'ala dipuji, ya, dengan salah satu, ya, dengan salah satunya, kan, tapi bersama dengan yang lainnya. Li'anal kamal al mutlaq min ijtima'il wasfaini, karena kesempurnaan yang mutlak itu dari penyatuan dua sifat ini. Fahuwal qabid lil arzaqi wal arwah wan nufus, dialah yang maha menggenggam, maha menyempitkan rizki, maha menggenggam arwah dan menyempitkan jiwa, dan dia pula al-basit, yang maha melapangkan rizki, rahmat, dan hati. Wa hadhil umur kulluha taba'un li adlihi wa hikmatihi wa hamdihi, dan semua perkara ini seluruhnya itu mengikuti keadilan dan hikmahnya dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Taala meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengan keadilan Allah, ada yang Allah luas, ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Fa'alal abdi an ya'tarifa bi hikmatillah kama alaihi an ya'tarifa bi fadlih, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengakui akan hikmah Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, pasti adil. Siapa yang disempitkan, siapa yang diluaskan. Dan wajib bagi seorang hamba pula untuk mengakui akan karunia-Nya. Allah yang maha memiliki karunia, dzul fadlil azim, yang memiliki karunia yang sangat besar. Yu'tihi ma yasha, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah pasti adil, pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, wa yashkuruhu bilisanihi wa jinanihi wa arkanihi, dan wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur kepadanya dengan lisannya, senantiasa memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Wa jinanihi, dengan hatinya, yaitu mengakui bahwa semua nikmat itu berasal
dari Allah semata. Wa bikum min nikmatin faminallah, nikmat apapun yang ada pada dirimu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arkanihi, dan bersyukur dengan seluruh anggota badannya. Ya, dengan menggunakan semua nikmat-nikmat Allah taala pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anggota badan ini. Ya. Maka kita melihat, tidaklah melihat kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah kita mendengar kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah kita berbicara kecuali dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Itulah makna Allah, makna nama Allah Al-Qabid Al-Basit, yang maha menyempitkan lagi maha meluaskan. Sekarang apa buah dari mengimani nama Allah Al-Qabid Al-Basit? Apa buahnya? Ya. Buah yang pertama, mahabbatullahi alladzi biyadihi al-bastu was-sa'atu wa biyadihi al-qabdu wat-tadyiqu wa huwa al-alimul hakim. Hadza yuthmirul mahabbah lillahi ta'ala wal unsa bihi wasyukra lahu. Buah yang pertama, ketika kita lebih mengenal nama Allah Al-Basit Al-Qabid atau Al-Qabid Al-Basit, ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya di tangannya lah ya keluasan, ya. Di tangannya lah keluasan dan kelapangan, dan di tangannya pula penghentian, ya, hanya di tangan Allah, ya. Allah genggam, Allah hentikan, dan di tangannya pula penyempitan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Alimul Hakim, dia mengetahui lagi maha hikmah. Pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, pasti adil. Siapa yang berhak untuk diluaskan, siapa yang berhak untuk disempitkan, Allah Maha tahu. Dan Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Maka ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah dan kejinakan hatinya kepada Allah Ta'ala. Merasa betah untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Ta'ala. Jinak hatinya, bukan hati yang liar, tapi hati yang jinak, hati yang senantiasa betah untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Betah untuk duduk di majelis ilmu, betah untuk membaca Al-Quran, betah untuk sholat, betah untuk melakukan taqarrub, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nafsil waqti tusmirul khaufa minhu subhanahu wa izlalahu wa ta'dhimahu. Pada waktu yang sama pun ini akan membuahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, karena di tangan dia. Kalau Allah buka kepada kita, Allah sempitkan, siapa yang bisa membuka? Ini pada waktu yang sama ini membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan dan mengagungkannya. Dialah yang mengatur, sempit dan luasnya pun Allah yang mengatur. Nanti al-muqaddim wal muakhir, sampai siapa yang didulukan, siapa yang diakhirkan, itu nggak ada yang kebetulan. Dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya Allah sudah atur itu, siapa yang duluan, siapa yang di belakang, itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu yuthmiru tajridat tauhid lahu subhanahu wasidqa wal ikhlasa fi ibadatihi la syarikalah li'annahu la ahad min khalqihi yamlikul basta wal qabda fi kulli syai'. Maka ini seluruhnya akan membuahkan mengesahkan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jujur pada Allah Ta'ala, ya, maksudnya sidqut tawakul, benar tawakalnya kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah saja yang mampu untuk meluaskan dan menyempitkan rezeki. Tidak tawakal kepada makhluk dan tidak takut kepada makhluk. Nggak ada yang bisa menghentikan rezeki kita, tapi satu-satu yang bisa menghentikan rezeki kita siapa? Allah, ya. Maka ini membuahkan sidqut tawakul, benar tawakalnya hanya kepada Allah Ta'ala, ikhlas di dalam ibadah, tidak ada syirikat baginya,
Karena yang sifatnya seperti itu yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya semuanya itu marbub, diatur, dipelihara, mamluk, dimiliki, makhluk diciptakan. Ya. Karena tidak ada seorang pun dari makhluknya yang kuasa untuk meluaskan dan menyempitkan pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Seluruh urusannya hanya Allah yang mampu untuk menyempitkan dan meluaskan pada seluruh perkaranya. Masalah rezeki, masalah hidayah, ya. Masalah pergaulan, masalah koneksi dan lain sebagainya, Allah yang mengaturnya. Itu buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, tajridut tawakkul alaihi wahdah wa tafwidul umur ilaihi subhanahu, dzalika annahu al-qabid al-basit wahdah illa basita lima qabada wala qabida lima basata. Buah yang kedua dari mengenal nama Allah al-qabid al-basit, yaitu memurnikan tawakal hanya kepada Allah semata. Murni tawakal hanya kepada Allah semata. Kemarin kita sudah bahas nama Allah al-wakil al-kafil. Al-wakil, ya kita istislam, kita serahkan urusan kita kepadanya dengan penuh pengakuan akan kelemahan kita untuk mengurusi urusan kita, karena kita lemah dari berbagai sisinya. Hanya Allah yang kuasa, yang mampu untuk kemudian mengurusi seluruh urusan kita, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Makanya kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tawakal kepada yang lainnya. Bahkan kita tidak tawakal kepada diri sendiri. Sampai-sampai urusan garam saja para sahabat itu minta kepada Allah taala. Sendal putus saja dia mewakilkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sangat, karena kita lemah dari berbagai sisi. Kita mustahil untuk bisa kemudian menghadapi kehidupan ini tanpa mewakilkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita tenang. Kita punya Rabb al-Wakil, al-Kafil, al-Kafi. Membuat kita tumakninah, sakinah, tidak dibebani dengan beban kehidupan. Kalau kita nggak tahu nama Allah al-Kafil, al-Wakil, al-Kafi, ini membuat kita stres. Ini membuat kita jauh dari stres, dari kolak, jauh dari al-hal'a, ya, khawatir, jauh dari al-ihbat, frustasi, jauh dari tasyaum, pesimis. Enggak, apapun urusan kita wakilkan kepada Allah SWT. Dan tatkala kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ini bukan kehinaan, bukan kekurangan seperti apa yang disangkakan oleh manusia. Tidak, ini kesempurnaan. Karena kita tahu, ya, kita itu lemah dari berbagai sisinya. Allah yang mampu untuk mengurusi seluruh urusan kita dengan sempurna dan berbagai jenis semua urusan kita. Kalau kita mewakilkan kepada manusia hanya beberapa perkara saja, dan dia pun tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali dia pun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak mungkin sempurna untuk melakukannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti sempurna di seluruh sisi kehidupan kita semuanya wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna al-wakil itu apa? Al-istislam, ya, ada 3 makna, ya. Al-kafil, al-hafid, kemudian al-mudabbir, ya, yang mengurus, al-hafid yang hanya dia yang mampu untuk mengurusi semua urusan kita. Ya. Maka tawakal itu murni hanya kepada Allah semata. Gak boleh kita tawakal kepada makhluk. Seandainya kita mewakilkan kepada makhluk pun itu bukan bab tawakal, tapi namanya bab taukil, mewakilkan. Tawakal hanya kepada Allah, tapi kepada makhluk namanya taukil, mewakilkan saja. Dan kita nggak pernah tawakal kepada dia.
Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah dia, mudahkan urusannya. Maka tatkala dia gagal pun kita tidak serta-merta menyalahkan dia 100%, tidak. Lebih banyak kita mengintrospeksi diri. Mungkin ini karena dosa dan kesalahan saya, makanya Allah tidak mudahkan urusannya. Sehingga dia tidak marah besar-besaran kepada dia, karena dia hanya sekadar wakil. Tapi mewakili kepada Allah ini kesempurnaan. Ya. Maka buah yang kedua apa? Tajridu tawakkul alaihi wahdah. Ya, memurnikan tawakal hanya kepada dia semata. Wa tafwidul umur ilaihi subhanah, dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan apapun. Urusan harta, urusan keturunan, udah lama menikah belum punya keturunan, urusan apa lagi? Urusan jodoh, urusan hutang, urusan apa lagi biasanya mengganggu manusia? Urusan pekerjaan. Apapun jadi keluh kesah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Wakil. Makanya kalimat tawakkul apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami adalah Allah, wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik wakil yang kita serahkan seluruh urusan kita kepadanya, sebaik-baik yang mengurusinya. Ya, kita serahkan urusan kepadanya. Hal tersebut karena sesungguhnya dialah, ya, karena dia al-qabid al-basit, satu-satunya yang mampu untuk menyempitkan dan meluaskan. Karena tidak ada yang bisa meluaskan apa yang Allah sempitkan, dan tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang Allah luaskan. Masalah itu di tangan Allah semata. Makanya kita jangan datang ke dukun, tolong luaskan rezeki saya. Barjang dukun lagi miskin, kumaha itu. Minta pelet ka dukun, pamajikan lagi goreng. Lamun bener dukun eta jago pelet, kudu pamajikan lagi nu geulis, pamajikan lagi goreng. Tapi nah orang teu percaya gitu nya. Wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa meluaskan apa yang Allah sempitkan, dan tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang Allah luaskan. Sebagaimana datang dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah berdoa, Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah hanya milikmu pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qabadta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang kau luaskan, dan tidak ada yang bisa meluaskan apa yang kau sempitkan. Wala hadiya lima adlalta wala mudilla lima hadaita. Tidak ada yang bisa berikan hidayah kepada orang yang engkau sesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan kepada orang yang engkau telah berikan hidayah. Wala mu'tiya lima mana'ta wala mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan, dan tidak ada yang bisa menahan apa yang kau beri. La muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarabta. Tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang kau jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang kau dekatkan. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Ya Allah, luaskanlah bagi kami keberkahan, rahmat, karunia dan rezekimu. Nah, maka ini akan membuahkan apa? Tawakal. Ya, memurnikan tawakal hanya kepada Allah semata. Ya, enggak ada yang bisa untuk menyempitkan apa yang Allah luaskan bagi kita, dan tidak ada yang bisa meluaskan apa yang Allah sempitkan. Kemudian buah yang keberapa? Yang ketiga, aridha bima yaqsimullahu azza wa jal min rizqin wa ghairihi sawa'un kana bastan aw qabdan, li'annahu subhanahu al-haqimul alim bi khalqihi wa ma yasluhu lahum falahul hamdu ala kulli af'alihi wa lahul hamdu fi khalqihi wa amrihi.
Buah yang ketiga adalah ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla berupa rezeki dan lain sebagainya. Ya. Sama saja apakah pembagiannya itu berupa keluasan maupun kesempitan. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha melakukan segala sesuatu itu dengan tujuan. Pasti ada tujuannya, dan Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pasti adil. Ya, mungkin dolim. Dan Dia Al-Alim yang Maha mengetahui kemaslahatan kita. Ya. Maha mengetahui makhluknya dan apa yang maslahat bagi mereka, maka hanya miliknya seluruh pujian atas seluruh perbuatannya, dan hanya miliknya seluruh pujian pada ciptaan dan perintahnya, pada syariatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya, pastilah mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah turunkan rezeki itu sekadar dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan maslahat yang diketahui oleh Allah Ta'ala, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hamba. Ya, innahu bi ibadi khabirum basir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha khabir, Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya, lagi Maha melihat hamba-hambanya. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah meluaskan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan bagi hamba-hambanya. Allah yang meluaskan, Allah pula yang menyempitkan. Innallaha bikulli syai'in alim, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan ya, kita nggak tahu rezeki kita. Tugas kita hanyalah menjemput rezeki tadi. Kadarnya pun kita nggak tahu. Kita hanya berdoa, kemudian mengusahakan apapun yang kita terima dari Allah, itulah yang terbaik. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, Rasulullah SAW bersabda, ajabtu lil mu'min, aku takjub dengan seorang mukmin. Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Tidaklah Allah menetapkan satu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali itu ketetapan yang terbaik baginya. Tapi setelah kita berupaya, ya bukan cicing ya, bukan no dipasian ku Allah eta nu terbaik, itu mah apa? Dalil kemalasan, bukan itu. Berusaha, kita diperintahkan untuk bekerja. Apapun yang kita terima dari hasil itu, itulah yang terbaik. Termasuk musibah. Kita berusaha untuk menghindari musibah, tapi ternyata tetap musibah itu terkena kepada kita, maka itulah yang terbaik. Dan musibah ada dua, ada musibah menimpa dunia dan ada musibah menimpa agama. Begitu juga dengan kesalahan. Kita berusaha hati-hati di dalam agama ini. Qadarullah terjatuh ke dalam maksiat, yakin itu adalah yang terbaik. Untuk apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hilang ujub, kibar dalam diri kita, merasa suci pada diri kita. Kalau bukan karena perlindungan Allah taala, kita pun tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Makanya ketika pembahasan nama Allah Al-Latif, ya, seringkali Allah takdirkan dosa kepada seorang hamba, tapi ternyata dosa itu menggiring dia kepada rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia melakukan satu kesalahan yang kemudian Allah jadikan kesalahan itu begitu berkesan pada dirinya, sehingga tidaklah dia berjalan, tidaklah dia duduk, tidaklah dia berbaring, kecuali terus dihantui oleh kesalahannya. Sampai akhirnya dia lelah dikejar-kejar oleh kesalahannya, datang kepada Allah Ta'ala, mengakui akan kelemahannya, mengakui akan kesalahannya, takut akan akibat dosa yang dia lakukan, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu dosa menghantarkan kepada rahmat, yang itu lebih baik daripada banyak ketaatan yang diikuti dengan ujub.
Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebutkan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala apa? Allah berikan kepada dirinya keinginan untuk melakukan maksiat dan banyak pendorongnya untuk melakukan maksiat, mudah bagi dia untuk melakukan maksiat. Padahal Allah tahu dia tidak akan melakukannya. Allah tahu dia tidak akan melakukannya. Kemudian setelah itu Allah berikan taufik untuk dia kemudian kembali. Ya. Hakikatnya apa? Bonus. Ya, barang siapa meninggalkan satu maksiat karena Allah, baginya satu kebaikan. Sama seperti ketika orang diberikan taufik, ya, ilham untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya. Allah tahu dia tidak akan melakukannya, tapi kemudian dia menginginkan, qadarullah, ada penghalang yang syar'i sehingga dia tidak bisa melakukan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Man hamma bihasanatin katabahullahu hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bihasanatin fafa'alaha kataballahu lahu, tapi barang siapa yang dia menginginkan sesuatu kebaikan kemudian dia melakukannya, maka Allah catat baginya asra amsalihah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Kalau tahu orang itu nggak akan melakukan kebaikan, tapi Allah berikan ilham untuk melakukan kebaikan tersebut, meskipun Allah tahu dia tidak akan melakukan. Yang ini tidak Allah berikan kepada yang lain. Ini bonus, bukan bonus. Ya. Tadi buah keberapa? Ketiga. Buah yang keempat, su'alullah azza wa jal a'zamal basti wa afdalahu wa huwal bastu rahmah wal hidayah alal qalbi hatta yastadiya bin nuril iman wa yatakhallas min asari dhunub, kama qala ta'ala faman syarahallahu sadrah lil islam fahuwa ala nurin min rabbih. Az-Zumar ayat 22. Buah yang keempat ini akan mendorong seseorang yang mengenal nama Allah Al-Qabil Al-Basit, mendorong dia untuk senantiasa minta kepada Allah Ta'ala kelapangan yang paling agung dan yang paling afdolnya. Dia minta kepada Allah Ta'ala untuk diluaskan, untuk dilapangkan kelapangan yang paling agung dan yang paling afdol apa? Diluaskan rahmat, diluaskan rahmat dan hidayah. Yang rahmat itu, ya, dengan rahmat Allah Ta'ala kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan dengan rahmatnya pula kita dihindarkan dari apa yang kita takutkan. Karena kasih sayang Allah Ta'ala, maka dia minta untuk diberikan keluasan rahmat. Ya, di dunia ini satu rahmat, dan rahmat yang paling agungnya apa? Adalah hidayah. Itu rahmat yang paling agungnya, rahmat yang khusus yang Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka dia meminta, ya, diluaskan dengan peluasan yang paling afdol, yang paling agung, itu minta diluaskan rahmat dan hidayah atas hatinya, sehingga dia mendapatkan cahaya, ya, dari cahaya keimanan, dan dia terbebas dari pengaruh-pengaruh dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, maka dia berada di dalam cahaya dari Rabb-Nya. Ya. Wa didu dzalik, ya, a'dhamul qabdi wa tadyiq, dan kebalikan dari itu yaitu yang paling besar penyempitannya, yaitu ketika disempitkan dari hidayah, dari rahmat Allah Ta'ala. Atau firman dalam surat Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menginginkan dia mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, dan barang siapa yang Allah hendak menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit lagi, berat, seolah-olah dia itu sedang naik ke atas langit.
Itu kesempitan yang paling berat ya. Ketika disempitkan dari rahmat dan hidayah. Nah, kemudian buah yang kelima, al-iman bi anna kulla ma yasduru anillahi azza wa jal min bastin wa qabdin falahul hikmatul balighah fi wala ya'ni bi bastihi subhanahu ala ahadin min khalqihi fi syai'in min ad-dunya ridahu 'anil mabsut lahu wa kama la ya'ni aidan qabduhu subhanahu an ahadin min khalqihi fi syai'in min ad-dunya suhtuhu alaihi wa maqtuhu lahu kallan ya bal qad yadullu dhalika 'ala al-aqs idh inna Allah azza wa jal yudayyiqu ala ba'di awliyaihi rahmatan bihim wa lutfan wa yuwassi'u wa yabsutu ala a'daihi imla'an lahum wastidrajan. Buah yang kelima, keimanan bahwa sesungguhnya setiap apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelapangan dan kesempitan, maka Allah memiliki hikmah yang sempurna padanya. Ada hikmah di balik semua itu. Gak ada yang kebetulan, gak ada yang sia-sia ketika Allah luaskan, ketika Allah sempitkan. Pasti ada hikmahnya. Dan tidak berarti dengan diluaskannya peluasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang dari hambanya pada sesuatu dari keadaan dunia itu adalah ridho Allah kepada orang yang diluaskan kepadanya. Artinya ketika ada seorang yang Allah luaskan baginya kehidupan dunianya, bukan berarti Allah ridho kepadanya. Tidak mesti itu menunjukkan Allah ridho kepadanya. Sebagaimana tidak berarti juga penyempitan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang dari hambanya terhadap sesuatu dari dunia itu kemurkaan Allah kepadanya. Ya. Sama sekali tidak, bahkan terkadang ya itu menunjukkan kepada kebalikannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang dia menyempitkan kepada sebagian dari wali-walinya sebagai rahmat dan kelembutan Allah kepadanya. Dan Allah meluaskan, melapangkan kepada musuh-musuhnya sebagai bentuk penangguhan bagi mereka dan bentuk istidraj. Istidraj itu panyungkun. Dia tetap maksiat tapi kemudian Allah berikan keinginan-keinginannya. Allah luaskan rezekinya. Maka diluaskan rezeki dan disempitkan rezeki itu tidak bermakna kalau diluaskan itu pasti ridho, disempitkan pasti Allah itu murka kepadanya, tidak. Bahkan perkaranya bisa jadi kebalikannya. Ada sebagian wali-walinya yang Allah sempitkan sebagai bentuk rahmat dan kelembutan Allah kepadanya, agar ringan hisabnya nanti di akhirat, agar dia tidak disibukkan oleh dunia, ya, agar supaya dia mendapatkan kesabaran dari disempitkannya rezeki kepadanya. Begitu juga orang yang diluaskan, belum tentu itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi itu adalah sementara dia dalam keadaan maksiat, bisa jadi itu adalah penangguhan atau istidraj, panyungkun di Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman ya, ini dalam surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini pola pikir orang-orang materialis yang mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Manusia menyangka adapun manusia jika Rabbnya itu mengujinya dengan luaskan ya, dan Allah muliakan dia dengan nikmat-nikmat yang banyak, dia akan mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Adapun jika Rabbnya mengujinya dengan disempitkan baginya rezekinya, maka dia akan mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Kalla, sama sekali tidak, enggak seperti itu. Ya.
Bahkan keadaannya itu bisa terbalik. Wal aks, ya, dan kebalikannya min dzalika mayusibullahu bihi awliya'ahu, apa yang Allah timpakan kepada wali-walinya, kepada para nabi dan para walinya, min qabdi wa tadyiq, berupa Allah ya sempitkan balaan, fahuwa mihnatun ajilatun musilatun ila judihi wa rahmatihi wa fadlihi al-muttasil lahum fil ajil wal ajil. Ya, Allah sempitkan kepada para nabi, para wali sebagai ujian, ya, yang disegerakan, yang akan menyampaikan kepada kedermawanan dan rahmat Allah dan karunia-Nya yang bersambung kepada mereka di negeri ajil yang disegerakan ini dan ajil nanti di akhirat. Ya. Maka bagi mereka itu falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah balasan yang tidak terputus, yaitu di surga. Sebagaimana ketika Allah berfirman ketika bersumpah dengan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa yang disumpahinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling terbaiknya, dohir maupun batin. Ya, manusia itu jalan dengan tegak, makan dengan tangan, dia memiliki bentuk yang paling indah, dan dia memiliki batin pun yang paling baik. Di antaranya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, sehingga dia bisa menguasai dunia. Padahal kalau seandainya mengandalkan fisik, ya dia kalah dengan badak, kalah dengan gajah, kalah dengan ikan paus, tapi dia memiliki kecerdasan. Dan semua itu adalah harusnya disyukuri. Makanya tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang rendah, yaitu neraka. Kapan? Ketika dia tidak bersyukur. Tapi orang kemudian Allah mengecualikan, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang bersyukur, maka bagi mereka adalah balasan yang tidak terputus, yaitu di surga. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, ya, sumarodadnahu asfala safilin, ya, Ibnu Abbas mengatakan dia kembali kepada umur yang ardalil umur yang paling rendah. Cek sunama balik dari kabudak. Allahul ladzi khalaqal insana dha'fan tsumma min ba'di dha'fin quwwah tsumma min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba. Itulah fasenya manusia. Asalnya lemah, ketika kecil itu kita lemah, kemudian menjadi kuat ketika remaja. Setelah kuat, maka kemudian menjadi lemah dan beruban. Ya. Makanya menjadi antara yang sudah tua, ya mungkin yang biasanya sholat malam, ketika sudah tua tidak bisa melakukannya. Biasanya sholat berjamaah ketika tua tidak bisa melakukannya. Maka ketika masa mudanya itu taat dalam ibadah, maka ketika dia sudah tua dan tidak ada yang menghalanginya untuk melakukannya karena kelemahannya dia, maka baginya dicatat pahala yang tidak terputus. Kadang pikun, lupa lagi, kan, seperti itu, maka baginya terus dicatat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara, jika seorang hamba itu sakit atau dia safar, kutibalahu mislu ma yaf'aluhu muqiman wa sahihan, ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika seorang hamba itu dia sakit atau dia safar, maka dicatat baginya, ya, seperti apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat maupun ketika dalam keadaan mukim. Ya, itu penafsiran yang kedua. Ya. Ya, intinya, ya, ketika Allah Ta'ala berikan luaskan rezeki
dunia dan Allah sempitkan, itu dua-duanya adalah ujian. Apakah dengannya tatkala disempitkan kita bersyukur, ketika disempitkan kita bersabar, atau ketika diluaskan maka kewajiban kita adalah bersyukur. Dan ini tidak menunjukkan ketika diluaskan rezeki itu menunjukkan Allah ridho kepada orang yang diluaskan tadi. Belum tentu ya. Belum tentu. Makanya ini membuat kita tidak tertipu ya. Tidak terlena ya. Tapi terus senantiasa menghisab diri kita ya. Kemudian buah yang berapa? Keenam ya. Buah yang terakhir, buah yang keenam, al-hadzu min istimali ma basatallahu azza wa jalla min ar-rizqi wa ghairihi fi ma'asihi, bal wajib syukrullah azza wa jalla ala dzalika bil qalbi wal lisan wal amal ya. Wa dzalika bi sa'i fi sarfi hadzal basti fima yurdillahu azza wa jalla wa sa'yu wa sa'yi ila tawsi'ati ala ibadillahi azza wa jalla wal ihsan ilaihim kama tafaddalallahu azza wa jalla wa ahsana. Yang keenam yaitu berhati-hati, waspada ya, berhati-hati dari menggunakan apa yang Allah luaskan kepadanya berupa rezeki dan yang lainnya ya. Hati-hati untuk digunakan pada perkara kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Hati-hati untuk menggunakan apa yang Allah luaskan kepada kita berupa rezeki, kesehatan, ilmu ya, untuk digunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan akan tetapi wajib untuk bersyukur kepada Allah Azza atas semuanya itu, bersyukur dengan hati, mengakui semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan amal, dengan amal-amal soleh. Dan hal tersebut dengan berusaha untuk menggunakan apa yang Allah luaskan tadi pada perkara yang diridhoi Allah Ta'ala, dan berusaha untuk memberikan keluasan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, dan berusaha untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana Allah Ta'ala telah memuliakan, yang memberikan karunia, dan Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Kita pun berusaha untuk meluaskan ya, urusan hamba-hamba Allah Ta'ala, berbuat baik kepada mereka, ya, meluaskan urusan mereka sebagaimana Allah Ta'ala telah meluaskan urusan kita, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan karunia dan kebaikannya kepada kita. Ya, itu yang bisa sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, ada pertanyaan? Ya, akhwat biasanya ada pertanyaan? Ya. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala itu akan sempurna ketika kita sama sekali tidak merasa, ketika semakin kita mengakui bahwa semua itu mutlak semuanya dari Allah Ta'ala, ini akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya anggapan kalau saya dapat semua itu ya karena kesolehan saya, karena kebaikan saya. Tidak sama sekali. Seandainya antum manusia yang paling soleh, yang paling bertakwa sekalipun, tidak ada kewajiban Allah Ta'ala untuk kemudian membalas, karena hanya untuk bersyukur kepada Allah atas semua pemberian Allah saja kita mustahil untuk bisa untuk bersyukur dengan syukur sesungguhnya. Hanya untuk menghitungnya saja kita tidak mampu. Lain
ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jangankan untuk bersyukur dengan syukur yang sungguhnya, untuk menghitungnya pun kita tidak mampu. Maka tidak ada yang sesuatu pun yang mewajibkan Allah Ta'ala untuk mengganjar kita, tapi Allah yang mewajibkan untuk dirinya sendiri sebagai bentuk kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, makanya kalau misalkan antum ya seperti ya diberikan ilustrasi, misalkan anak udah kerja nih, kemudian pagi harinya kerja, sore harinya dikasih sesuatu ya. Itu karena saya sudah bekerja, ada jasanya. Tapi kalau kita misalkan sama sekali tidak melakukan apapun, tapi kemudian sore hari kemudian dikasih, kira-kira yang pertama atau yang kedua yang lebih bersyukur? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kedua. Yang kedua. Amal ibadah yang kita lakukan itu murni untuk kebaikan siapa? Untuk kita. Ya. Dan seandainya diperhitungkan dengan nikmat Allah yang begitu luas, itu nggak ada apa-apanya. Maka semua pemberian Allah kepada kita itu merupakan mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mewajibkan Allah kemudian untuk membalas. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan i'dad, memberikan kepada kita i'dad itu apa? Supply. Allah apa? Penuhi terus, continue kebutuhan kita. Berapa tahun antum hidup di dunia? Allah yang menyuplai terus, coba nafasnya, nyawanya, nikmat-nikmatnya, semua nikmat terus Allah suplai itu. Imdad, bantuan. Seringkali kita kepepet banyak masalah, Allah terus bantu. Harusnya ini malu ya. Tapi sedikit saja perbuatan hamba, yang itu pun hamba itu tidak mungkin melakukannya kecuali karena dengan taufik dan karunia dari Allah Ta'ala, maka Allah itu balas dengan balasan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Maka hakikatnya amalan yang kita amalan yang kita lakukan hakikatnya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang mewajibkan Allah Ta'ala untuk membalas kita. Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri karena kedermawanan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak membalas pun, Allah tidak dikatakan dolim, tapi Allah itu lebih dari itu, pemurah. Ya. Maka ketika anda menyadari semua itu, nikmat apapun, sekecil apapun nikmat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuat hati kita betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Banyak orang yang lebih soleh dari kita nggak dapat. Ya. Dan diharapkan kalau kita semakin syukur kepada Allah, maka semakin Allah akan tambah. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. Pasti sungguh-sungguh akan kami tambah kepada kalian. Ya. Jadi kualitas syukur seorang itu sejauh mana dia, bagaimana dia melihat pemberian Allah Ta'ala. I'tiraful qalb, pengakuan hati hamba tersebut bahwa semuanya itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Sulaiman ketika mendapatkan singgasana Ratu Bilqis, apa yang dia katakan? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji diriku, apakah aku akan syukur atau aku akan kufur. Tanpa menafikan sebab. Sebabnya pasti ada. Ya, sebabnya pasti ada. Tapi Allah lah yang menciptakan sebab. Ya. Gak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ya. Nah, antum apa?
kenikmatan apa yang kita dapatkan ya? Betul. Setiap kali kita ditambah nikmat, setiap kali kita berusaha untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita ditambah nikmat, semakin kita mengakui ya kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin tunduk, dan membuat kita semakin memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menggunakannya pada perkara-perkara dari Allah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim, seperti yang pernah kita bahas, ketika beliau menafsirkan, mendefinisikan tentang syukur, beliau menyertakan dua inti dari ibadah. Karena inti dari ibadah adalah tadallul, kamalul dzulli wal mahabbah. Sempurnanya menghinakan diri dan sempurnanya kecintaan. Makanya ketika beliau menafsirkan tentang apa itu syukur, kata beliau syukur itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama apa? Ada masih ingat? Khudu'us syakir lil mashkur. Ketundukan, menghinakan ketundukan dari yang bersyukur kepada yang disyukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubbuhu lahu, kecintaan dia kepadanya. Baru bertambah dari i'tiraful qalb, pengakuan hati, kemudian as-sana'u 'alallahi biha, memuji Allah atas nikmat tersebut, kemudian wasarfuha fi mardatillah, atau wasarfuha fi ma la yakrah, pada perkara yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap definisi tentang ibadah hati, beliau senantiasa menyertakan dua ini, kamalul dzulli wal hubbi, kesempurnaan menghinakan diri, ketundukan, dan kesempurnaan kecintaan kepadanya. Baru kemudian beliau masukkan definisi yang lainnya. Ini definisi yang lebih lengkap tentang syukur. Jadi ketika ditambah nikmat itu harusnya lebih tawadu. Lebih tawadu. Bukannya tambah nikmat, bukan. Kebanyakan begini kan? Nah, lupa dia. Harusnya lebih tawadu, lebih menghinakan diri kepada Allah taala. Wa bikum nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, semuanya itu tanpa terkecuali dari Allah. Nikmat itu, ya. Ya. Cukup ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am-Media, bekal ilmu Islam.